stalling only goes so far when you've got a head start. 'Cause we could stay at home and watch the sunset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lines Pandiangan dengan NIM D1C121048. Di sini saya akan menjelaskan teknologi bioenergi dengan tujuan untuk memenuhi tugas dan nilai dari mata kuliah teknologi bioenergi. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Yang pertama, energi. Energi adalah sesuatu kemampuan ataupun kekuatan kita untuk melakukan ataupun mengerjakan sesuatu, atau bisa juga kita sebutkan sebagai daya untuk mampu mengerjakan sesuatu hal. Yang kedua adalah bioenergi. Bioenergi merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang dapat digunakan sebagai energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh dari bioenergi ini yaitu misalnya bioetanol, biodiesel, biogas, biomasa, dan biobriket. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu terdiri dari yang pertama, bagaimana bioenergi sebagai energi alternatif. Yang kedua, bagaimana jenis-jenis bioenergi. Yang ketiga, apa saja bahan-bahan penghasil bioenergi. Yang keempat, bagaimana kakao menjadi bioenergi. Tujuannya yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi bioenergi, yang kedua untuk mengetahui bioenergi sebagai energi alternatif, yang ketiga untuk mengetahui jenis-jenis bioenergi, yang keempat untuk mengetahui proses kakao menjadi bioenergi. Nah, metode penelitian yang pertama observasi langsung, yang kedua wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai ataupun yang berkaitan dengan data yang saya butuhkan, yang ketiga jurnal ilmiah yang berkaitan dengan teknologi bioenergi. Nah, selanjutnya adalah pembahasan bioenergi sebagai energi alternatif. Penggunaan energi tentunya berdampak pada lingkungan seperti semakin banyaknya produksi gas karbon dioksida CO2 terhadap iklim, sehingga dibutuhkan analisis kembali tanaman yang berpotensi dalam menghasilkan bioenergi. Hal ini mendukung perkembangan energi alternatif dan sumber energi terbarukan seperti yang disebutkan oleh Jones 2011. Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa sebagai fraksi produk biodegradasi, limbah, dan residu dari pertanian atau berasal dari nabati dan hewani, industri kehutanan dan terkait, dan sebagian kecil biodegradasi dari limbah industri dan kota. Nah, selanjutnya adalah pembahasan energi terbatas. Energi terbatas merupakan energi yang bersumber dari bahan yang habis dan tidak dapat dipulihkan seperti energi batu bara, gas alam, dan fosil. Ketiga energi ini tidak dapat diperbaharui karena sumber dari bahan yang lama untuk melakukan pemulihan, butuh ratusan tahun lamanya untuk memulihkan energi tersebut sehingga disebut sebagai energi terbatas. Yang kedua yaitu energi terbarukan. Energi terbarukan ini merupakan sumber daya energi yang dapat dipulihkan ataupun diperbaharui terus-menerus dan dalam jangka waktu yang singkat, sehingga bahan dari energi ini sangat tidak terbatas. Dan bahan-bahan energi terbarukan ini sangat mudah untuk didapatkan, karena itu mudah didapatkan dan berlimpah sehingga disebut sebagai energi terbarukan. Jenis-jenis energi terbarukan seperti panas bumi, energi matahari, tenaga angin, dan biomasa. Dari biomasa ini terdapat biomasa yang padat, biogas, dan biocair. Nah, jenis-jenis bioenergi. Yang pertama yaitu biodiesel. Biodiesel merupakan minyak dari tumbuhan atau hewan yang digunakan sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak BBM untuk jenis diesel ataupun solar. Di bawah ini merupakan proses pembuatan biodiesel, kita bisa melihat sendiri. Selanjutnya ada biogas. Biogas adalah gas alami yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi bahan-bahan organik. Biogas berasal dari fermentasi bahan organik, diantaranya yaitu limbah tanaman, limbah dan hasil produksi, C. hasil samping industri, limbah perairan, limbah peternakan. Pembentukan biogas meliputi 3 tahap, yaitu hidrolisis. Yang kedua pengasaman, yang ketiga metagonik. Produk utama biogas yaitu metana dan pupuk. Selanjutnya pembentukan biogas dari kulit buah kakao. Pertama, kulit buah kakao dicampur dengan kotoran ternak dalam sebuah digester.
Yang kedua, lakukan fermentasi selama 14-20 hari di ruangan yang gelap dan hangat. Yang ketiga, hasil fermentasi menghasilkan biogas serupa metana yang dapat terbakar. Nah, yang ketiga yaitu bioetanol. Etanol atau alkohol merupakan bahan bakar yang bersih di mana hasil pembakaran menghasilkan CO2 dan H2O seperti yang dikatakan oleh Bodoyo 2014. Sedangkan bioetanol sendiri merupakan anhidrous alkohol yang berasal dari fermentasi jagung, sorghum, sagu, atau nira tebu, dan tanaman lainnya. Pembentukan bioetanol dari pulp kakao yaitu saring limbah pulp kakao, yang kedua sterilisasi dengan suhu 100 derajat Celcius, yang ketiga fermentasi dengan penambahan urea, NPK, Saccharomyces cerevisiae selama 5 hari, yang keempat pada bagian tutup lubangi dan beri selang, yang kelima ujung selang diberi botol berisi air sebagai indikator berhasil atau tidaknya. Selanjutnya beri plastisin pada bagian tutup agar udara tidak masuk. Selanjutnya lakukan destilasi dengan memasukkan kaldu fermentasi ke dalam boiler untuk diuapkan. Selanjutnya etanol akan keluar lewat kolom kondensor. Yang keempat yaitu biomasa. Biomasa merupakan bahan-bahan organik berumur relatif muda dan berasal dari tumbuhan, hewan, produk, dan limbah industri budidaya, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Unsur utama dari biomasa adalah bermacam-macam zat kimia ataupun molekul yang sebagian besar mengandung atom karbon. C. Biomasa secara garis besar tersusun dari selulosa dan lignin, sering disebut lignin selulosa. Pembentukan biomasa dari kulit buah kakao. Untuk membuat biomasa, limbah kulit buah kakao dapat dicampurkan dengan bahan tambahan lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam tabung digester, kemudian difermentasikan selama 14 sampai dengan 20 hari di dalam ruang yang gelap dan hangat. Nah, produk yang dihasilkan dari proses ini antara lain pupuk organik, arang hayati, bioetanol, dan biogas. Yang kelima yaitu biobriket. Biobriket merupakan batangan arang dibuat dari bahan dasar limbah pertanian dan limbah peternakan dan dicetak menggunakan alat pres. Kualitas biobriket setara dengan batu bara maupun bahan bakar arang lainnya. Pembentukan biobriket dari kulit kakao. Yang pertama, proses pengeringan kulit kakao. Yang kedua, proses pengarangan, proses pembuatan adonan briket plus lem kanji. Yang selanjutnya proses pencetakan briket dan selanjutnya penjemuran. Simpulan, 1. Tanaman kakao merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai peluang pemanfaatan sumber energi dan terbarukan. Yang kedua, adanya bioenergi dapat menjadi potensi yang dapat menggantikan energi tidak terbarukan seperti minyak bumi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.